Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Soleha dari Poltekkes Kemenkes Mataram, jurusan D3 Keperawatan, kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang penyuluhan DM. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nadia Soleha dari Poltekkes Kemenkes Mataram, jurusan keperawatan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang DM. Tetap ya Bu ya, mematuhi protokol COVID-19 dengan menggunakan masker. Yang kedua, menggunakan hand sanitizer. Permisi Bu, tangannya. Yang ketiga, menjaga jarak. Langsung saja Bu ya, apakah Ibu tahu tentang DM dia atau diabetes mellitus? Kurang tahu Bu. Oh ya, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu DM. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Maksud dari insulin itu adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah yang normal. Di sini ada penyebab dari diabetes mellitus itu sendiri. Di antaranya yang pertama keturunan, yang kedua usia, yang ketiga kegemukan, yang keempat kurang gerak, yang kelima kehilangan insulin, yang keenam alkohol, yang ketujuh obat-obatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Bu ya tanda dan gejala diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama, sering merasa haus. Yang kedua, sering kencing terutama malam hari. Yang ketiga, pandangan menjadi kabur. Yang keempat, sering merasa lelah tanpa sebab yang jelas dan mengantuk. Yang kelima, penurunan berat badan. Yang keenam, kulit terasa kering. Yang ketujuh, sering menderita sariawan atau infeksi, misalnya bisul yang sulit sembuh. Yang kedelapan, mati rasa atau kesemutan di kaki dan tangan. Yang kesembilan, mual dan muntah. Selanjutnya saya akan memberitahu Ibu tentang penanganan DM. Di sini perawatan DM di rumah saat ini sangat dianjurkan karena pengobatan dan perawatan DM membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sini cara perawatan DM di rumah dengan cara yang pertama, minum obat secara teratur sesuai program. Yang kedua, diet yang tepat. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Yang keempat, kontrol gula darah teratur. Yang kelima, pencegahan komplikasi. Selanjutnya, jenis makanan yang tidak boleh dan boleh dikonsumsi dan yang dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi ya Bu ya. Yang pertama, manisan buah. Yang kedua, gula pasir. Yang ketiga, susu kental manis. Yang keempat, madu. Yang kelima, abon. Yang keenam, kecap. Yang ketujuh, sirup. Yang kedelapan, es krim. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jenis makanan yang boleh dimakan tetapi harus dibatasi. Yang pertama, nasi. Yang kedua, singkong. Yang ketiga, roti. Yang keempat, telur. Yang kelima, tempe. Yang keenam, tahu. Yang ketujuh, kacang hijau. Yang kedelapan, kacang tanah. Terakhir, ikan. Selanjutnya, jenis makanan yang dianjurkan untuk dimakan. Yang pertama, kol. Yang kedua, tomat. Yang ketiga, kangkung. Yang keempat, bayam. Yang kelima, kacang panjang. Yang keenam, pepaya. Yang ketujuh, jeruk. Yang kedelapan, pisang. Yang kesembilan, labu siam. Selanjutnya saya akan membahas tentang komplikasi. Ada beberapa komplikasi yang disebabkan oleh DM Bu ya. Yang pertama, di ginjal dapat terjadi gagal ginjal, infeksi. Selanjutnya di jantung dapat terjadi hipertensi atau gagal jantung. Yang keempat, mata dapat terjadi glaukoma, katarak, retinopati.
Yang keempat, syaraf, dapat terjadi neuropati, mati rasa. Yang kelima, kulit, dapat luka lama, gangren. Selanjutnya yang keenam, hipoglikemi. Yang ketujuh, ketoasidosis. Nah, di sini untuk mencegah komplikasi sebaiknya yang dilakukan adalah yang pertama, diet dengan benar. Yang kedua, minum obat teratur. Yang ketiga, kontrol gula darah teratur. Yang keempat, olahraga dengan cara jalan kaki, senam, sepeda santai dan sebagainya. Yang keempat, yang kelima Bu ya, bila saat aktivitas kemudian pusing, keringat dingin, maka cepat meminum teh manis. Yang keenam, mencegah kulit terluka dengan cara pakai alas kaki. Yang ke lingkungan rumah tidak licin, tangga atau undak-undak tidak terlalu tinggi. Yang kedelapan, cegah keguguran. Berhubung penjelasan saya sudah selesai Bu ya, saya akan bertanya mengenai pemaparan materi yang saya sudah jelaskan. Apakah Ibu bisa menyebutkan penyebab dari DM tersebut? Yang pertama itu keturunan, usia, alkoholisme, kegemukan, dan obat-obatan. Jadinya sudah paham ya Bu ya dengan penjelasan saya tadi. Apakah ada pertanyaan Bu? Begini Bu, kan saya sering mengkonsumsi yang manis-manis. Kemudian dari penjelasan Ibu tadi ada salah satu tanda gejalanya itu sering kencing pada malam hari. Saya sendiri sering kencing pada malam hari Ibu. Apa saran Ibu untuk tanda dan gejala yang saya alami itu Bu? Oh ya, sebaiknya Ibu periksa ke dokter atau puskesmas terdekat agar Ibu tahu lebih cepat apakah Ibu terkena DM atau belum. Apalagi kalau gejalanya lebih dari 3 Bu ya, harus periksa ke dokter atau puskesmas terdekat. Dan juga rajin berolahraga Bu ya. Itu ada pertanyaan lagi? Nggak ada Bu. Oh ya, terima kasih Bu ya. Iya. Sekian video penyuluhan tentang DM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.